Hai, perkenalkan nama saya Ivan Golek dari Teknik Geomatika dengan NIM 120230064 dari TPB 22. Oke, lanjut. Pada di video ini saya akan menjelaskan tentang program mata kuliah biologi dan fisika dari C++ untuk memenuhi tugas pengantar komputer dan software atau PKS, tugas UAS. Kenapa saya menggunakan program kedua ini? Karena saya menggunakan program mata kuliah biologi sebagai program satu karena untuk mengetahui klasifikasi hewan menurut makanan dan struktur tulang belakangnya. Dan juga saya menggunakan mata kuliah fisika sebagai program kedua karena untuk mencari potensial listrik dengan menggunakan rumus yang telah saya sediakan di C++ nanti. Dan ini adalah C++ dari program satu yaitu biologi dan program 2 yaitu fisika yang nanti saya akan jelaskan. Dan, dan ini adalah flowchart dari program satu yang biologi. Dan ini adalah flowchart dari program 2 fisika. Karena di spesifikasi tugasnya tidak ditentukan menggunakan apa untuk membuat flowchart, maka dari itu saya akan menggunakan aplikasi ini untuk mempermudah pembuatan flowchart dari dua program ini. Saya dari program pertama dulu. Nah, di program pertama saya mulai dari sini dan di sini adalah layout dari menu-menu yang akan diperintahkan nanti. Nah, turun ke bawah. Di sini adalah ulangan perulangan untuk nanti apabila program sudah selesai di sini dan ada pertanyaan ini, maka nanti akan balik lagi ke atas dan turun lagi ke sini. Dan di sini adalah cabangan 1 dan 2. Dan kalau kita memilih cabangan yang pertama, turun ke bawah, kita ketemu dengan perulangan. Dan di sini perulangan yang diberikan adalah 1. Turun lagi ke bawah, dari perulangan tersebut kita diminta inputan, dan itu HW. Inputannya adalah HW. Turun lagi ke bawah, ada layout untuk memilih menu-menu dari inputan yang sudah dipilih tadi. Nah, turun lagi ke bawah, kita ketemu lagi dengan perulangan yang diminta adalah 1, maka inputannya adalah M. M dari inputan yang diminta nanti. Turun lagi untuk ulangan pengecekan, apakah benar inputan yang di atas 1 atau tidak. Kalau benar 1, maka akan dilanjutkan ke bawah. Nah, di bawah juga kita ketemu dengan cabangan. Nah, lanjut. Yang kedua adalah cabangan yang kedua itu sama aja sebenarnya kayak pertolongan yang pertama, namun bedanya untuk mempersingkat waktu di sebelah sini pertanyaan yang nantinya akan dikeluarkan hanya satu saja, tidak melainkan yang ini tadi banyak, ini cuma satu. Dan di sini ada break untuk memutuskan case 1 dan case 2. Kalau tidak ada break nanti jadinya barengan gitu. Kita lanjut ke program 2. Program 2 dimulai dari atas, ini adalah float atau bagian atas untuk menjelaskannya. Dan turun lagi ke bawah ini ada out, ada while juga dari menu. Apabila dia ke while atau ulangan nanti dari bawah, kalau ditanyakan pilih lagi atau tidak, apabila menjawab ya, nanti akan balik lagi ke atas ini. Nah, turun lagi ke bawah, sini kita ketemu out untuk memilih menu yang tersedia. Nah, turun lagi ke bawah ada switch case. Switch case ini percabangan dari antara menu yang tadi telah dipilih. Di sini ada 3 switch case tapi disatuin, jadi langsung aja
turun ke bawah ada si out dari inputan yang akan dipilih dari nilai K, Q1, Q2, dan R dengan menggunakan rumus energi potensial K kali Q1 kali Q2 per R. Dan ini break untuk pembatas sebagai Q1 dan Q2. Dan ini adalah Q2 karena ini digabungin jadi Q2 ada si out dengan inputan nilai EP dan Q. Dengan rumus P sama dengan EP per Q, nanti hasilnya adalah P. Ini ada break batasnya dan turun lagi ke bawah. Ada si out hasil kumpulan eksekusi. Nah, turun lagi ke bawah ada perulangan sampai 3. Jadi kalau kita mengulang sampai 3 kali, ini udah maksimal, jadi tidak bisa sampai lebih dari 3. Karena yang diminta ini ada sampai 3 doang. Turun lagi ke bawah adalah si out operasi yang tadi sudah diulang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C++ nya. Oke, sudah sampai di C++ nya. Dan yang pertama ini program 1 yaitu biologi. Ini include Stream using space std untuk sebagai header di codingannya. Nah, turun ke bawah integer main, turun lagi ke bawah integer pilihan, ada pilihan I atau T dengan kita menggunakan string yaitu ovipar. Caranya adalah jawaban dari nanti. Nah, di sini adalah cout identitas saya, dan ini adalah cout sebuah menu atau pertanyaan nanti yang akan di input pilihan di sini. Dan ini adalah cout tanya lagi setelah cout ini sudah dijawab. Dan inputannya adalah T. Ini ada string AW dengan inputan T. Dan ini ada integer nilai M, ada char tuh nilai satuan berupa huruf atau angka. Karena di sini huruf dan nilainya adalah Y, while atau perulangan dari Y apabila yang di sini nanti di akhirnya menjawab Y, nanti balik lagi ke atas. Nah, di sini ada switch case dari pilihan 1 ataupun 2, dan ini case pertama. Untuk perulangan I kurang dari P, jadi ini nilainya sampai T atau nilainya tidak dibatasi apapun. I plus plus, kenapa I plus plus? Karena ini berupa array yang nilainya bisa lebih dari 1. Di sini ada cout pertanyaan menu yang nanti akan keluar. Dan ini yang tadi saya sudah jelaskan, dan nilainya adalah ini yang nanti akan keluar dari indeks I. Selanjutnya turun ke bawah lagi ada cout, pilih di bagian bawah ini untuk makanannya. Setelah cout ini muncul setelah kita menjawab ini. Nah, nanti muncul cout yang ini, pilihan lagi, ada perulangan lagi sama seperti tadi. Langsung masuk ke cout ini, masukkan pilihan Anda dengan nilai M indeks I. Bawah lagi untuk perulangan selanjutnya, if atau jika M indeks I sama dengan 1 yang bernilai 1, jadi coutnya untuk AW indeks I nanti pertanyaannya seperti ini. Ada juga di bawah else if, yaitu nilai indeks I sama dengan 2. Coutnya AW, lalu ada pertanyaan yang ini nanti yang akan juga berbarengan keluar dengan else if. Ya, pertanyaan yang ketiga ini. Ini sampai
4 jawaban karena di sini adalah pilihannya sampai 4 kali. Dan ini adalah break untuk pembatas case 1 dan case 2. Lanjut di case 2, di ulangan sama seperti yang di case 1, tapi di sini pertanyaannya yang ditanyakan adalah tentang tulang, yaitu tulang belakang atau tidak. Seperti perulangan sama seperti tadi, isi outnya nanti akan ada pilihan, masukkan pilihan Anda untuk I plus 1. I plus 1 itu berarti pilihannya nggak boleh 0, harus dimulai dari 1. Nah, nanti nilainya adalah M indeks I. Untuk bawa lagi perulangan sama yang seperti tadi, if M indeks I 1, kalau udah terjawab 1, maka nanti akan jawabannya seperti ini dengan nilai yang sudah diketahui di pertanyaan ini. Else ada else juga karena dua pertanyaan, jadinya nanti jawabannya seperti ini apabila dia memilih pilihan 2 dengan nilai indeks I yang di sini. Ada break, selesai. Nah, ini ada pertanyaan si out lagi. Jika ingin mengulang lagi Y atau N, maka nilainya Z. Kalau apabila kita menjawab Y, nanti kita balik lagi ke sini. Contohnya. Ini di program pertama. Kita contoh 1. Ini berapa hewan emang? 2 lah. 3 lah. Sama hewan pertama Dono Kasino untuk contoh aja. Nah, ini 2 ini untuk makanan. Kita mau ngasih makan apa kepada 3 nama hewan yang tadi. Misalnya pilihan 2, yang 4, pilihan 1. Dan dari udah pilih ini, maka nanti akan ada penjelasan ini. Jika ini mengulang lagi ya atau tidak, tinggal klik ya atau N. Jadi ini kita nggak usah panjang lebar lagi sama video durasinya. Jadi sekian dari program pertama, lanjut ke program kedua. Program kedua sama di bagian atas ada input username atau username space std itu sebagai header dari codingan C++. Di sini ada integer main untuk pembukaan di codingan ini. Ada float dari pp k q1 dan r. Ini untuk deklarasi ep sebagai energi potensial, k sebagai konstanta dalam desimal q1 untuk muatan pertama dan Q2 juga untuk muatan kedua. Dan R adalah jarak antara muatan. Di sini adalah float lagi. Float tuh untuk bilangan desimal ya. Jadi karena ini hitung-hitungan fisika kan pasti ada koma-komanya. Kita mendeklarasikan V sebagai potensial listrik dan EP adalah potensial listrik dan Q adalah muatan listrik. Nah, ini float ini adalah deklarasi array hasil yang berisi maksimal 3. Jadi kalau di sini 3, berarti kita bisa melakukannya hanya sebanyak 3 kali. Jadi kalau lebih dari sini maka langsung akan selesai. Di sini ada deklarasi pilih menu inputan menu I sebagai inisiasi perulangan. Ini inisiasi perulangan.
Jadi ini nanti diisi, dan ini adalah deklarasi pilih sebagai ya apabila menjalankan perulangan. Jadi kalau di bawah ini di pertanyaan si outnya pilih lagi ya atau tidak, jika menjawab ya maka akan balik lagi ke atas. Di case 2 juga demikian. Dan lanjut bahwa ada while perulangan yang tadi sudah saya jelaskan, dan ini adalah i sebanyak 3. Jadi kita bisa ngulangin hanya maksimal 3 kali, sama yang seperti saya tadi jelaskan. Jadi kalau lebih dari 3 maka programnya langsung selesai, tidak bisa lanjutkan. Jadi ini hanya sebanyak 3 boleh, dan ini adalah n. Lanjutnya adalah si out dari menu nilai ini. Lanjut ada percabangan switch case. Case 1 ada si out input nilai konstanta desimal dengan nilai k. Di sini ada si out input nilai muatan pertama dengan nilai i1. Yang ketiga ada si out input nilai muatan kedua dengan nilai i2. Yang keempat ada input besar jarak dengan nilai r dengan menggunakan array rumus EP sama dengan k kali Q1 kali Q2 per R. Nanti apabila ini sudah jawab maka hasilnya akan keluar seperti ini. Si out besar energi potensial adalah sekian dengan EP rumus yang ini. Hasil indeks I sama dengan EP. Jadi hasil ini sama yang dari sini. Si out, di sini ada si out. Pertanyaan pilih lagi atau ya, karena di sini sudah selesai. Jadi kita kalau ini melanjutkan ya, kalau tidak kita ketik tidaknya. Kalau pilih lagi ya, balik lagi menu-menu atas dengan perulangan yang sama. Di case 2 ada si out input nilai energi potensial dengan nilai EP. Di sini ada si out input nilai muatan dengan nilai Q dan array rumus V sama dengan EP per I. Sini ada si out besar potensial listrik adalah sekian dengan rumus V yang tadi di atas. Hasil indeks I sama dengan V, karena dari hasil ini kita beroleh dari rumus ini di atas. Lalu selanjutnya ada si out pilih lagi ya atau tidak, itu dari apabila kita sudah selesai menemukan hasilnya. Apabila menjawab ya maka kita akan balik lagi ke while ini, pertanyaan ini. Kalau tidak maka program akan selesai dan akan turun ke bawah dengan hasil si out ini, kumpulan hasil eksekusi. Nanti ada kumpulannya dengan perulangan I sebanyak 3 dengan si out operasi ke 1, 2, 3 dengan dimulai 1, nggak bisa dimulai dari 0. Hasil indeks I operasi kesekian hasilnya ini. Jadi misalnya operasi pertama dengan hasil indeks I nya
Misalkan perulangan pertama hasilnya 1 berarti operasi pertama hasilnya 1, misalkan hasilnya 2 dan seterusnya operasi kedua hasilnya sekian. Misal. Terima kasih.